Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal. Oke, untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Mbak Anita Astrianti, yang kedua ada Mas Aris Widibdo, yang ketiga ada Mbak Aurelia Evelyn, yang keempat ada Mas Cahyo Baskoro, dan yang kelima ada Mbak Farah Fauziah, dan yang keenam ada saya sendiri, Fitriana Wulandari. Oke, untuk pemaparan tentang problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal nanti akan disampaikan oleh saya dan rekan-rekan semuanya. Nah, untuk fokus pada pembahasan kelompok kita itu sebagai kepala sekolah. Oke, silahkan untuk dipresentasikan. Baik, jadi kita akan ditugaskan untuk yang sebagai kepala sekolah. Nah, pengertian kepala sekolah sendiri adalah seorang pemimpin sekolah atau pemimpin suatu lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Menurut Wahjo Sumijo yang dikutip Suparwan dalam bukunya bahwa kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin sekolah yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar atau terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran. Selanjutnya yaitu tugas pokok kepala sekolah, yaitu menurut E. Mulyasa, seperti yang dikutip dalam jurnal Eliana Sari, peranan kepemimpinan kepala sekolah terangkum dalam istilah EMAS LIM, yakni ada edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Ya, selanjutnya, yang pertama problematika kepala sekolah sebagai edukator, di mana kepala sekolah mengalami kesulitan dalam membimbing dan mendorong guru untuk meningkatkan profesionalisme dalam menerapkan UBD dalam pembelajaran karena guru menganggap melakukan sesuatu yang baru itu memberatkan, serta kurangnya sumber informasi terkait GBD. Kemudian ada pun solusinya yang bisa dilakukan. Yang pertama, membuat rencana kerja sekolah atau RKS, salah satunya dengan menghadirkan praktisi yang memberikan sosialisasi mengenai pengembangan dan penerapan kurikulum UBD. Yang kedua yang bisa dilakukan yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Yang Oke, kedua, silakan. baik. Selanjutnya adalah problematika kepala sekolah sebagai manajer. Yang pertama, terjadinya kesenjangan komunikasi antara kepala sekolah dengan guru, sehingga kebijakan kepala sekolah yang sudah ditetapkan, termasuk dalam mengimplementasikan UBD, sering tidak diterima oleh guru karena dianggap melakukan sesuatu yang baru itu memberatkan. Akibatnya, implementasi UBD tidak berjalan maksimal. Kemudian, untuk yang kedua, kurangnya persiapan matang dalam menerapkan kurikulum di sekolah. Lalu, solusi yang dapat dilakukan yang pertama, melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD. Yang ketiga, menyusun program kegiatan sekolah. Lalu selanjutnya, bekerja sama dengan wakil kurikulum untuk mengembangkan program pengembangan kurikulum.
Selanjutnya, problematika kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah kesulitan merumuskan, menetapkan, serta menerapkan UBD di sekolah karena kurangnya dukungan dan pemahaman guru terhadap pengembangan dan implementasi UBD dalam pembelajaran. Lalu solusinya bagaimana? Yang pertama, melakukan monitoring, evaluasi, supervisi, dan membuat laporan kerja terhadap penerapan kurikulum di sekolah, baik terhadap guru, siswa, maupun karyawan. Lalu yang kedua, mengevaluasi secara menyeluruh dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antara guru dan tim pengembang kurikulum untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Baik, selanjutnya problematika kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, untuk problematika yang dihadapi sebagai supervisor adalah keterbatasan waktu kepala sekolah untuk melakukan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan UBD. Adapun solusi untuk menghadapi problematika tersebut, yang pertama, itu meningkatkan dan menetapkan disiplin kerja guru dan peserta didik. Kemudian, yang kedua, bekerja sama dengan tim lain seperti dengan tim pengembang kurikulum atau waka kurikulum. Selanjutnya, problematika kepala sekolah sebagai leader. Adapun problematika kepala sekolah sebagai leader, yaitu kurang leluasannya kepala sekolah dalam menerapkan UBD karena banyak guru yang lebih senior dibanding kepala sekolah. Sehingga kebijakan yang telah disepakati bersama tidak dijalankan secara maksimal. Adapun solusi untuk menghadapi problematika tersebut yaitu dengan mengganti tipe kepemimpinan kepala sekolah dan berusaha untuk lebih mendekatkan diri dengan guru, ya walaupun beberapa guru usianya lebih senior daripada kepala sekolah. Problematika selanjutnya untuk problematika kepala sekolah sebagai inovator. Nah, problematika kurangnya kerjasama tim dalam mengimplementasikan UBD di sekolah. Dan sebagian guru bersikap bodoh amat dan tetap menggunakan metode konvensional, membuat lemahnya kemampuan kepala sekolah dalam mengambil dan menetapkan keputusan. Nah, untuk solusinya, yaitu yang pertama memperkenalkan dan memberikan inovasi baru terkait penerapan kurikulum di sekolah. Kedua, mendatangkan narasumber dengan melakukan sosialisasi atau seminar. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada guru atau membentuk kaderisasi dan melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk mengetahui guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik, menjadi keteladanan bagi yang lain dan membimbing guru yang lain. Lanjut. Lanjut untuk problematika kepala sekolah sebagai motivator. Nah, problematikanya yang pertama, guru tidak bersemangat dalam menerapkan kurikulum UBD karena sudah terbiasa dan nyaman dengan kurikulum lama. Yang kedua, pemikiran guru yang beranggapan penerapan kurikulum lama belum matang dan sudah datang lagi kurikulum baru. Nah, solusinya ada dua. Yang pertama, melakukan pembinaan kepada guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD. Yang kedua, memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pendidik yang berprestasi, disiplin, dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Lanjut. Nah, untuk kelompok kami menggunakan referensi Suparwan
pada tahun 2019, kepemimpinan kepala sekolah dan guru. Dan yang kedua, Sari Eliana pada tahun 2021 tentang meningkatkan komitmen guru melalui optimalisasi kepemimpinan kepala sekolah. Baiklah, terima kasih atas pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya izin bertanya. Oke, boleh Mbak Dwi dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih. Saya Dustiani dari kelompok 5. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 2 sudah menyampaikan materi dengan baik dan materi yang sudah dijelaskan sudah cukup sesuai. Kemudian saya izin bertanya, menurut kelompok 2, dari beberapa peran yang telah disampaikan tadi, peran kepala sekolah tersebut yang paling cocok dalam dalam atau dapat diterapkan atau dilaksanakan sehingga mendapatkan hasil terbaik dalam implementasi kerangka UBD, kira-kira pada peran yang mana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dwi atas pertanyaannya. Saya ulangi ya tadi terkait peran kepala sekolah yang paling cocok dalam peningkatan kapasitas guru ya intinya gitu ya agar apa namanya apa Mbak tadi? Agar mendapatkan hasil terbaik dalam Oke, implementasi UBD. ya. Agar mendapatkan implementasi yang baik ya dalam penerapan UBD. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang bisa menjawab? Oke, mungkin Mbak Farah, Mbak Anita, Mbak Evelyn, Mas Cahyo, Mas Ares. Oke, kalau belum ada, saya izin menjawab ya Mbak Dwi. Nah, jadi menurut kelompok saya atau menurut saya itu gini, peran kepala sekolah yang paling cocok itu sebenarnya semuanya ya cocok ya karena dalam peran kepala sekolah itu tadi kan ada sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Jadi peran-peran itu tadi saling berkolaborasi untuk mewujudkan atau meningkatkan kapasitas guru agar dapat mengimplementasikan UBD. Jadi mungkin dalam itu selalu bersinergi ya. Ya, tadi kan mungkin bisa awalnya itu kepala sekolah itu membuat RKS atau rencana kerja sekolah. Nah, setelah itu kepala sekolah kan dapat membuat kegiatan-kegiatan pelatihan untuk guru agar guru itu dapat mendapatkan materi tentang UBD. Nah, kemudian sebagai kepala sekolah itu juga harus melakukan evaluasi, supervisi, monitoring, dan membuat laporan. Nah, jadi peran kepala sekolah itu saling bersinergi agar dapat uh, implementasi UBD itu dapat terlaksana dengan baik. Mungkin gitu Mbak Dwi. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, mungkin ada tanggapan lagi dari Mbak Dwi. Sudah cukup, Mbak. Terima kasih, sudah cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dwi telah memberikan pertanyaan dan semoga jawaban dari kelompok kami memuaskan. Oke, apabila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.